Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari Bang Pian. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian di Garmen milik Pak Teguh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah dapat menangani permasalahan di pabrik tahu milik Pak Teguh, Bang Pian pun lanjut memeriksa area sekitar garmen yang hanya bersebelahan dengan pabrik tahu. Bersama Ardi, Bang Pendi, dan juga Pak Cecep, Bang Pian mulai memeriksa energi negatif yang sering mengganggu para pekerjanya. Saat memasuki area garmen, hawa dingin langsung menyergap mereka. Berbeda dengan pabrik tahu yang memiliki gangguan dari sosok makhluk gaib yang kuat, di tempat itu auranya terasa lebih pekat dan penuh tekanan. Pak Cecep berjalan di belakang Bang Pian dengan sedikit ragu, sementara Ardi dan Bang Pendi tetap waspada. Kayaknya tempat ini rasanya lebih berat dari yang tadi, Bang. Bisik Ardi sambil merapikan tasbih di tangannya. Iya, Di, ada sesuatu yang lebih kelam di sini, jawab Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Langkah mereka terhenti di salah satu sudut gedung, di mana terdapat sebuah ruangan kosong yang jarang digunakan. Pak Cecep menunjuk ke arah ruangan itu dengan wajah sedikit pucat. Nah, di sini nih, Bang. Di sini tempat yang paling sering ada kejadian, Bang. Kadang mesin jalan sendiri, kadang kain yang lagi digantung tiba-tiba jatuh, atau ada suara orang nangis di dalam padahal kosong, ujar Pak Cecep dengan suara pelan. Bang Pian mengangguk paham. Ia lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar sambil terus membaca doa-doa perlindungan. Ketika Bang Pian selesai melantunkan doa, pintu ruangan pun perlahan dibuka. Dengan suara berderit pelan, udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin dan samar-samar terdengar suara bisikan yang tidak jelas asalnya. Bang Pian melangkah masuk, diikuti oleh Ardi dan Bang Pendi serta Pak Cecep. Begitu mereka berada di tengah ruangan, tiba-tiba kain yang tergantung mulai bergoyang sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di antara mereka. Yan, lihat tuh, Yan, bisik Bang Pendi sambil menunjuk ke sudut ruangan. Akan tetapi baru saja Bang Pendi menunjukkan sesuatu kepada Bang Pian, tubuhnya langsung terkulai lemas. Entah apa yang dialami oleh Bang Pendi kala itu, tapi tiba-tiba saja dia kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan. Melihat Bang Pendi jatuh pingsan, Ardi langsung berlari menghampirinya. Ia mencoba membangunkan sahabatnya itu dengan menepuk pipinya pelan. Bang, bangun, Bang, panggil Ardi dengan nada cemas. Namun Bang Pendi tidak merespon, wajahnya tampak pucat dan keringat dingin mulai mengucur dari dahinya. Nafasnya pun tersegal, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Bang Pian segera berjongkok di sampingnya, lalu menempelkan telapak tangannya di dahi Bang Pendi. Begitu ia menutup mata dan mencoba merasakan energi di sekitar, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. Ardi, ambil air putih di botol gua, cepetan, perintah Bang Pian. Ardi dengan sigap merogoh tas kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebotol air putih yang telah diberi doa sebelumnya. Ia membuka tutupnya dan menyerahkannya kepada Bang Pian. Tanpa ragu, Bang Pian menuangkan sedikit air itu ke tangan kanannya, lalu mengusapnya ke wajah dan leher Bang Pendi. Kemudian dia mulai melantunkan doa perlindungan sambil menekan ubun-ubun sahabatnya itu dengan jempolnya. Saat itu juga tubuh Bang Pendi tiba-tiba menegang. Matanya yang tadinya terpejam kini terbuka lebar, namun hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Mulutnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, lalu seketika itu juga tubuhnya bergetar hebat. Pak Cecep yang menyaksikan kejadian itu dari belakang langsung merinding. Ia mengatupkan kedua tangannya, berusaha menahan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Bang Pian, ini kenapa, Bang? Kok jadi kacau begini? Tanya Pak Cecep dengan suara bergetar. Bang Pian tetap fokus. Ia menyadari bahwa Bang Pendi bukan sekedar pingsan, namun dia terkena serangan dari sosok yang mendiami tempat ini. Tahan, Bang,
jangan sampai Bang Pendi bergerak berlebihan, pinta Ardi kepada Bang Pian. Bersamaan dengan itu, Ardi segera ikut memegangi tubuh Bang Pendi yang terus meronta. Suara gumaman yang tidak jelas semakin terdengar kencang, seolah ada sesuatu yang berusaha berbicara melalui dirinya. Bang Pian mendekatkan wajahnya ke telinga Bang Pendi, lalu berbicara dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. "Siapa lu? Ngapain lu masuk ke badan teman gua?" tanya Bang Pian dengan tegas. Tidak lama setelah Bang Pian berbicara, tiba-tiba saja tubuh Bang Pendi berhenti bergetar dan dari mulutnya keluar suara serak yang tidak menyerupai suaranya sendiri. "Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Cepat pergi dari tempat ini, karena tempat ini sudah lama menjadi tempat tinggalku," balas Bang Pendi dengan suara yang terdengar seperti suara seorang perempuan. Pak Cecep yang mendengar suara itu langsung melangkah mundur, sementara Ardi semakin mempererat pegangannya pada tubuh Bang Pendi. Bang Pian pun menghela nafas dalam-dalam, lalu menatap sosok yang kini merasuki sahabatnya itu dengan penuh ketenangan. "Kami bukan datang untuk merebut tempat ini, tapi manusia juga butuh tempat untuk mencari nafkah. Jika kamu memang penghuni lama di sini, mari kita bicarakan baik-baik," ucap Bang Pian dengan tegas. "Kalian tidak akan sanggup mengusir kami. Semua yang mencoba akhirnya menyerah," ujar sosok yang mengendalikan tubuh Bang Pendi sambil tertawa kecil. Namun tawanya terdengar begitu mengerikan dan penuh ejekan. "Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar, apa gua bakar di dalam lo?" balas Bang Pian sambil terus membaca doa untuk mengusir sosok tersebut dari dalam tubuh Bang Pendi. Melihat kejadian yang semakin mencekam, Ardi pun langsung mengarahkan kemampuannya untuk mengusir sosok tersebut. Dengan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Ardi pun menekan bagian ibu jari Bang Pendi yang membuat tubuhnya gemetar. Mengetahui jika sosok yang sedang menguasai tubuh Bang Pendi mulai melemah, Ardi lalu meraih botol air yang masih dipegang oleh Bang Pian. Tanpa aba-aba, dia menuangkan sebagian isinya ke telapak tangannya, lalu tanpa ragu mengusapnya ke wajah Bang Pendi sambil terus melantunkan ayat suci. Begitu air itu menyentuh kulitnya, tubuh Bang Pendi langsung melengkung ke belakang dan dari mulutnya keluar teriakan panjang yang begitu menyayat, seolah ada sesuatu yang terbakar oleh air tersebut. Pak Cecep menutup telinganya, sementara Ardi tetap bertahan meskipun wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin. Bang Pian terus memegangi tubuh Bang Pendi sambil melanjutkan doanya, dan perlahan tubuh Bang Pendi mulai kembali rileks. Nafasnya kembali normal meski masih terdengar berat. Beberapa detik kemudian matanya yang tadi hanya terlihat bagian putihnya kini kembali seperti semula. Bang Pendi pun tersadar, ia mengerja beberapa kali lalu mengerang pelan. "Aduh, kepala gua berat banget," keluhnya sambil memegang pelipisnya. "Alhamdulillah, akhirnya lu sadar juga, Pen," balas Bang Pian sambil menghela nafas panjang. "Emangnya abang lihat apaan? Saya jadi takut banget ini," tanya Pak Cecep yang wajahnya terlihat sangat pucat kala itu. "Lu ngeliat Gorgom ya? Bisa-bisaan Satria Baja Hitam kesurupan Gorgom," sahut Bang Pian yang membuat suasana mencekam pun mulai menghilang. "Suwe lo Yan, badan gue sakit semua ini," balas Bang Pendi sambil merenggangkan tubuhnya. "Udah nah, besok lagi aja ya, kita urus tempat ini," imbu Bang Pendi sambil memegangi kepalanya. "Iya bang, kayaknya emang gak bisa malam ini. Saya yakin kalau yang masuk ke badan Bang Pendi tadi bukan sosok penguasa di tempat ini, tapi masih bawahannya," sambung Ardi menjelaskan. "Oke dah kalau begitu. Kalau kata lu besok, ya gue ikut aja. Pan di sini lu kaptennya di," balas Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembersihan malam itu dan melanjutkannya di lain waktu. Bang Pian tahu, untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar, mereka harus lebih siap. Pak Cecep yang sejak tadi ketakutan pun akhirnya bisa bernapas lega. Lelaki parubaya itu masih terlihat sedikit gemetar, tetapi setidaknya dia merasa lebih tenang setelah melihat Bang Pendi kembali sadar. Mereka pun beranjak dari tempat itu. Bang Pendi masih sedikit lemas, tapi dia tetap bisa berjalan meskipun harus dibantu oleh Bang Pian. Sesampainya di pos penjagaan yang berada sekitar 50 meter dari tempat kejadian malam itu, Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi serta Pak Cecep pun beristirahat. Sementara itu Tony dan Wawan terlihat sibuk menyiapkan kopi untuk tamu-tamunya itu. Setelah meneguk kopi hitamnya, Bang Pendi pun mulai merasa lebih baik.
Meski tubuhnya masih terasa lemas, Tony dan Wawan yang masih penasaran dengan kejadian malam itu terus menggali informasi dari Pak Cecep tentang gangguan yang mereka alami di area garmen tadi. Pak Cecep menjelaskan dengan raut wajah serius sambil sesekali menatap ke arah bangunan yang tampak sunyi, namun menyimpan energi yang tidak kasat mata. Di sisi lain, Ardi masih fokus pada kondisi Bang Pendi. Ia menuangkan air doa ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada Bang Pian, yang kemudian membantu Bang Pendi untuk meminumnya. Perlahan hawa panas yang tadi terasa di tubuh Bang Pendi mulai mereda. Ardi lalu mengambil beberapa helai daun sirih yang sudah disiapkannya, meremasnya dan mengusapkan ke beberapa titik di tubuh Bang Pendi. Dia lalu menggambar garis-garis tertentu di tanah, menciptakan pagar pelindung untuk memastikan energi negatif yang sempat masuk ke tubuh Bang Pendi tidak kembali lagi. Udara semakin dingin dan suasana di sekitar pabrik terasa semakin sunyi. Suara jangkrik dan angin yang berembus melewati celah-celah bangunan tua semakin menambah kesan mencekam. Meskipun gangguan utama sudah mereda, Ardi dan Bang Pian tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Mereka harus menelusuri lebih dalam tentang sumber dari semua gangguan ini, menemukan akar permasalahannya, dan memastikan bahwa tempat ini benar-benar bersih dari keberadaan makhluk-makhluk yang selama ini mengganggu para pekerja. Sementara itu, Tony dan Wawan masih sesekali melirik ke salah satu sudut-sudut gelap pabrik dengan perasaan waspada. Pak Cecep yang sudah lama bekerja di sana tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dalam hati dia berharap bahwa upaya yang dilakukan malam ini akan membuahkan hasil, agar mereka tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang ketakutan. Malam terus berjalan, dan mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pembersihan malam itu. Energi yang mereka hadapi terlalu besar untuk ditangani dalam satu waktu. Dengan perasaan waspada, mereka bersiap untuk menghadapi hari esok, yang mungkin akan membawa mereka lebih dekat pada jawaban dari misteri yang telah lama menyelimuti pabrik dan area garmen tersebut. "Gimana, Pen? Lu kuat nggak bawa mobil?" tanya Bang Pian kepada Bang Pendi. "Dah, kagak ada tempat apa ya? Kalau ada mah, mending kita nginep. Lagian kan besok masih balik kemari," balas Bang Pendi yang tampak masih lemah malam itu. "Ya udah, kita tidur aja di musola apa di masjid?" saut Ardi yang disambut senyum oleh Bang Pian. "Atau mendingan tidur di rumah saya, Bang. Kebetulan ada satu kamar kosong, kamar anak saya yang kerja di Taiwan," ucap Pak Cecep yang membuat Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi mengucap syukur. "Alhamdulillah, sebelumnya makasih nih Pak. Tapi apa kita nggak ngerepotin Pak Cecep sama keluarga?" "Ya enggak atuh Bang, santailah. Yang penting kalian bertiga bisa istirahat dengan nyaman," balas Pak Cecep dengan mantap. Bang Pian pun menerima tawaran Pak Cecep dengan penuh rasa syukur. Setelah membereskan barang-barang bawaan mereka, Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi langsung berangkat menuju rumah Pak Cecep yang terletak tidak jauh dari pabrik. Perjalanan malam itu terasa sedikit lebih ringan setelah melalui ketegangan yang begitu mencekam. Sesampainya di rumah Pak Cecep, suasana hangat langsung menyambut mereka. Istri Pak Cecep yang terlihat masih mengantuk pun mulai menyiapkan minuman hangat serta cemilan sederhana untuk mereka. Meskipun sudah sangat lelah, mereka tetap mengucapkan terima kasih atas keramahan keluarga Pak Cecep. Setelah berbincang dan meminum teh hangat yang disajikan, Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi langsung masuk ke kamar yang telah disediakan. Kamar itu terasa nyaman meski sederhana, sebuah kasur bersih, kipas angin di sudut ruangan, serta jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang rumah. Tanpa banyak bicara, mereka segera merebahkan tubuh yang terasa letih. Meskipun tubuh mereka butuh istirahat, pikiran mereka masih dipenuhi oleh kejadian di area garmen. Ardi sesekali menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi kejadian seperti ini tetap berusaha waspada. Sementara itu Bang Pendi yang masih merasa lelah segera terlelap begitu kepalanya menyentuh bantal. Malam semakin larut. Suasana di sekitar rumah Pak Cecep begitu tenang, hanya suara angin yang sesekali berdesir melalui pepohonan di luar. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang masih mengintai. Bang Pian yang masih terjaga tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera membuka matanya perlahan dan mencoba merasakan energi hitam yang perlahan mendekat ke arahnya. "Udah Bang, biarin aja. Insya Allah mereka nggak akan mengganggu kita di sini," bisik Ardi dengan kedua mata yang terpejam. "Oke Di, makasih ya," balas Bang Pian yang langsung memejamkan mata dan tertidur dengan lelap.
Keheningan malam menjelang pagi pun hilang ketika Bang Pendi yang baru saja tertidur dengan lelap tiba-tiba terbangun sambil berteriak kencang. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi kemeja yang masih dikenakannya. Ardi yang terkejut mendengar teriakan dari Bang Pendi pun langsung terbangun, disusul Bang Pian yang sempat kesal dibuatnya. Buset dah, malam-malam teriak-teriak. Ingat, ini rumah orang. Kita cuma numpang tidur di sini. Suwe bener dah, bikin kaget aja loh. Gerutu Bang Pian sambil menatap Bang Pendi dengan wajah kesal. Istighfar Bang, istighfar, sambung Ardi sambil memegangi tubuh Bang Pendi yang masih gemetar karena ketakutan. Astagfirullahaladzim, sorry. Buset dah, gua ngimpi serem banget Yan, balas Bang Pendi sambil terus beristighfar. Bang Pian menghela nafas panjang, mencoba meredakan kekesalannya. Sementara itu Ardi tetap memegang bahu Bang Pendi, memastikan sahabatnya itu benar-benar sadar dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Emang abang mimpi apa Bang? Kok sampai ketakutan gitu dah? Tanya Ardi pelan dan dengan nada yang tenang. Bang Pendi mengusap wajahnya yang masih basah oleh keringat, nafasnya belum sepenuhnya stabil, tapi ia berusaha mengendalikan dirinya. Gua mimpi ada sosok perempuan, matanya merah, dia kayak marah Di. Dia bilang kita nggak boleh ganggu tempatnya, ucapnya dengan suara parau. Mendengar penuturan Bang Pendi, Bang Pian langsung menegakkan duduknya. Wajahnya yang tadi kesal kini berubah serius. Gimana bentuknya Pen? Apa dia si genit? Tanya Bang Pian penasaran. Bang Pendi menelan ludah, mencoba mengingat lebih jelas. Perempuan pakai daster merah Yan, mukanya serem banget. Terus dari mata, hidung, mulut sama kupingnya ngeluarin darah. Gua nggak tahu dah, dia si genit yang lu maksud apa bukan. Tapi sumpah, serem banget Yan, balas Bang Pendi dengan suara bergetar. Tapi perasaan tadi waktu di Garmen, kita kagak ngerasain energi dari ratunya si genit itu ya Di, ujar Bang Pian kepada Ardi. Iya Bang, berarti yang tadi masuk ke badannya Bang Pendi cuma anak buahnya si kuntilanak merah itu Bang, balas Ardi yang merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Dah, jangan bilang kuntilanak atuh. Kita ganti aja sama si genit, biar orang yang denger kagak begitu takut Di, ujar Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum mendengarnya. Waduh, dia malah ngebahas nama panggilan. Ini bagaimana urusannya Yan? Gua kagak mau, itu setan ngikutin gua, sahut Bang Pendi dengan wajah kesal. Ya sabar dulu dong Kisanak, Anda ini kagak boleh ngerusak-gerusu. Tenangin diri, tenangin hati, tenangin pikiran. Pokoknya besok kita satronin lagi biangnya si genit yang ada di Garmen itu, balas Bang Pian yang mencoba menenangkan Bang Pendi. Setelah merasa agak sedikit tenang, ketiganya pun memilih keluar dari dalam kamar. Akan tetapi Bang Pian, Ardi, dan Bang Pendi terkejut ketika mendapati Pak Cecep beserta keluarganya sudah berdiri di depan pintu kamar. Wajah mereka terlihat cemas, terutama istri dan anak perempuan Pak Cecep yang tampak ketakutan. Suasana rumah yang semula sunyi kini dipenuhi dengan ketegangan yang masih tersisa dari kejadian tadi. Pak Cecep mengamati wajah ketiganya dengan sorot penuh tanya. Sementara istrinya menggenggam tangan anak perempuannya erat. Mereka jelas mendengar teriakan Bang Pendi tadi dan kini mereka menunggu penjelasan. Bang Pendi menghela nafas panjang mencoba meredakan suasana. Ardi melirik Bang Pendi yang masih terlihat lemas. Sementara Bang Pendi hanya bisa menundukkan kepala, masih berusaha memahami apa yang baru saja dialaminya. Pak Cecep akhirnya mengisyaratkan agar mereka semua menuju ruang tengah. Mereka pun duduk di atas tikar yang telah digelar. Sementara istri Pak Cecep berjalan ke dapur untuk menyiapkan air hangat. Aroma kopi pun tercium dari arah dapur, bercampur dengan hawa dingin yang masuk dari sela-sela jendela. Bang Pian dan Ardi mulai menceritakan apa yang telah dialami Bang Pendi beberapa saat yang lalu. Maafin kita orang ya Pak, kita malah jadi mengganggu Bapak sama keluarga nih. Tadi itu kawan kita ini dapat mimpi yang serem Pak, makanya dia teriak, ujar Bang Pian yang terlihat sangat sungkan kepada Pak Cecep. Emangnya kamu mimpi apa Bang Pendi? Sampai teriaknya kencang banget. Saya mimpi kayak ada di tengah-tengah ruang produksi di Garmen itu Pak. Nah tahu-tahu muncul sosok perempuan yang rambutnya panjang, pakai daster merah yang kayaknya basah gitu Pak. Terus baunya anyir banget. Nah dari mata, hidung, mulut sama kupingnya mulai ngeluarin cairan merah Pak. Sosok setan perempuan itu terus mendekat ke arah saya dan tahu-tahu berdiri persis di depan muka saya, ujar Bang Pendi yang kembali menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya.
Suasana ruangan mendadak hening setelah Pak Cecep mendengar penuturan dari Bang Pendi. Tatapan matanya menerawang seolah sedang menggali kembali ingatan yang telah lama terkubur. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi lebih serius, sesekali menghela nafas panjang. Istri Pak Cecep yang duduk tidak jauh dari mereka ikut merasakan ketegangan yang perlahan memenuhi ruangan. Dia melirik suaminya yang masih terdiam. Anak perempuannya juga tampak gelisah, menggigit ujung kukunya sambil sesekali menatap ke arah Bang Pendi yang masih terlihat sedikit pucat. Ardi dan Bang Pian memperhatikan perubahan ekspresi Pak Cecep dengan penuh selidik. Mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan atau mungkin sesuatu yang selama ini tidak diceritakan. Bang Pian melirik Ardi, memberikan isyarat agar tidak terburu-buru menanyakan lebih lanjut. Pak Cecep akhirnya menarik nafas dalam, kemudian menatap mereka satu persatu. Sorot matanya menyiratkan kegelisahan yang mendalam. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin, bukan karena angin malam, melainkan karena perasaan mencekam yang perlahan menyelimuti mereka. Di luar angin berdesir pelan, menggoyangkan daun-daun di halaman rumah. Suasana malam itu terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang mengintai, menunggu mereka untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang selama ini tersembunyi di balik pabrik dan garmen itu. Sebenarnya saya nggak mau cerita soal ini, karena saya sendiri tidak tahu apakah sosok yang disebut dengan nama Nyai Larsi itu benar ada atau tidak. Tapi sudah banyak orang yang dibuat jatuh sakit setelah bertemu dengan sosok makhluk gaib yang katanya menjadi penghuni paling kuat di sekitar garmen itu, ujar Pak Cecep dengan wajah yang terlihat seperti orang yang sedang ketakutan. Bang Pian, Ardi, dan Bang Pendi saling berpandangan setelah mendengar nama yang disebutkan oleh Pak Cecep. Nyai Larsi, sebuah nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, namun dari cara Pak Cecep mengucapkannya, jelas ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar gangguan makhluk halus biasa. Pak Cecep menghela nafas berat, seolah sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan cerita. Istrinya menggenggam tangannya erat, sementara anak perempuannya menundukkan kepala seperti sudah paham betapa menyeramkannya kisah yang akan diceritakannya. Di luar suara angin semakin terdengar jelas, seakan membawa hawa dingin yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Lampu di ruang tamu berkedip sebentar sebelum kembali stabil, menambah kesan bahwa apa yang mereka bicarakan bukanlah sesuatu yang sepele. Bang Pian memperhatikan dengan seksama perubahan ekspresi Pak Cecep. Lelaki tua itu tampak sedikit gemetar, seperti sedang berjuang melawan ketakutannya sendiri. Ardi yang sejak tadi tetap tenang kini mulai menggenggam tasbih kecilnya, membiarkan jemarinya bergerak perlahan di setiap butirannya. Bang Pendi menelan ludah. Bayangan perempuan bermata merah yang muncul dalam mimpinya kini semakin terasa nyata. Bukan hanya sekedar mimpi buruk biasa, tetapi sebuah pertanda bahwa mereka telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Mereka semua menunggu Pak Cecep untuk melanjutkan ceritanya, sementara di luar sana malam terasa semakin sunyi, seolah menahan nafas menunggu rahasia yang selama ini terkubur akhirnya diungkapkan. Menurut cerita dari orang-orang tua, dulunya di daerah kami ini banyak terdapat rawa dengan pohon besar yang membuat suasana terasa angker, Bang, ujar Pak Cecep melanjutkan ceritanya. Saya sendiri nggak tahu cerita itu benar atau tidak, tapi menurut orang tua dulu, Nyai Larsi itu seorang kembang desa yang meninggal dunia dengan tragis. Dia diruda paksa sebelum tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang ada di pinggir rawa, imbu Pak Cecep sambil menghela nafas panjang. Suasana di dalam rumah mendadak semakin mencekam. Bang Pendi yang sedari tadi mendengar cerita Pak Cecep merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan tentang sosok perempuan dengan mata merah dan cairan darah yang keluar dari wajahnya kini mulai terasa lebih masuk akal. Pak Cecep kembali menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Menurut Pak Cecep, setelah kejadian tragis itu banyak warga yang mulai mengalami gangguan di sekitar area rawa tersebut. Mulai dari suara tangisan perempuan di tengah malam, bau anyir yang datang tiba-tiba, hingga beberapa orang yang mengaku melihat sosok perempuan dengan daster merah melayang di atas permukaan air. Seiring berjalannya waktu, rawa itu mulai mengering dan berubah menjadi lahan pemukiman serta kawasan industri. Sumur tua yang konon menjadi tempat Nyai Larsi dibuang pun ditutup dan ditimbun. Namun gangguan tidak hilang begitu saja.
justru semakin sering terjadi, terutama di area garmen yang berdiri tidak jauh dari lokasi sumur tersebut. Beberapa pekerja mengaku pernah melihat bayangan perempuan melintas di antara mesin-mesin produksi saat malam hari. Ada pula yang tiba-tiba mengalami kesurupan, menjerit-jerit tanpa sebab yang jelas. Bahkan beberapa alat produksi seringkali mati mendadak tanpa ada gangguan teknis yang bisa dijelaskan. Pak Cecep mengatakan dukun-dukun yang pernah didatangkan sebelumnya hanya bisa meredam gangguan untuk sementara waktu. Namun setelah beberapa minggu atau bulan, kejadian-kejadian aneh itu kembali berulang. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin pergi. Bang Pian menyimak cerita itu dengan serius. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Jika benar sumur tua tempat Nyai Larsi dibuang masih ada di bawah tanah pabrik atau di sekitarnya, maka kemungkinan besar roh perempuan itu masih terperangkap di sana, penuh dengan dendam dan kemarahan. Ardi yang sedari tadi menggenggam tasbihnya semakin mempercepat gerakan jarinya. Dia merasakan hawa dingin yang semakin pekat memenuhi ruangan, sementara Bang Pendi yang awalnya masih merasa lelah setelah kejadian tadi, kini justru terlihat lebih waspada, mencoba memahami kaitan antara mimpinya dengan cerita yang baru saja diungkapkan. Jadi emang bener dong Yan, yang baru saja datang di mimpi gua itu emang sosok yang diceritain sama Pak Cecep, ujar Bang Pendi sambil menghela nafasnya. Pokoknya gua kagak mau dah Yan, diikutin sama demit lagi. Gua kapok Yan, bener dah, imbu Bang Pendi dengan suara gemetar. Insya Allah enggak bang, abang gak usah ketakutan begitu. Karena semakin abang takut, makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita malah semakin seneng bang, balas Ardi yang mencoba menenangkan Bang Pendi. Ya ilah, Satria Bujaya Hitam ngapa jadi rewel banget sih? Udah tenang aja. Soal Gurgom, biar gua sama Ardi yang nanganin. Lu diem-diem aja, banyakin zikir, jangan sampai pikiran kosong, sambung Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Lu sih enak Yan, nah gua ini bagaimana? Lagian ngapa itu setan jadi nemuin gua sih? Balas Bang Pendi dengan suaranya yang terdengar sedih. Yah, dia nangis. Malu itu sama kumis. Udah bangkotan masih mewek aja. Kalau Pak Teguh tahu, malu lu, ujar Bang Pian yang semakin membuat Bang Pendi merasa kesal. Tapi kenapa Pak Cecep gak cerita waktu kita masih di sana Pak? Tanya Ardi penasaran. Aduh, itu teh pamali Jang. Gak ada orang yang berani nyeritain Nyai Larsi di sekitaran pabrik sama garmen. Soalnya pernah ada orang yang langsung kesurupan waktu mereka nyebut nama itu, balas Pak Cecep dengan tegas. Suasana kembali hening setelah Pak Cecep mengungkapkan alasannya. Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi saling berpandangan, mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Jika benar dengan hanya menyebut nama Nyai Larsi saja bisa menyebabkan seorang kesurupan, maka tidak heran jika warga sekitar memilih untuk diam dan menghindari pembicaraan tentang sosok tersebut. Pak Cecep meneguk segelas air putih yang ada di depannya. Wajahnya tampak sedikit gelisah dan matanya melirik ke arah istrinya yang sejak tadi hanya diam, sambil sesekali menggenggam tangan anak perempuannya seolah sedang menenangkan diri. Sementara itu Bang Pian mulai berpikir lebih jauh. Jika benar sosok itu masih terikat di sekitar pabrik dan garmen, berarti pembersihan yang mereka lakukan harus lebih mendalam. Tidak cukup hanya dengan mengusir energi-energi negatif yang berkeliaran, tetapi juga mencari tahu apakah sumur tua tempat jasad Nyai Larsi pernah dibuang masih ada atau sudah benar-benar hilang. Ardi yang lebih peka terhadap energi gaib merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada hawa yang begitu menekan. Sejak Pak Cecep menyebut nama Nyai Larsi, dia pun mulai merapal doa dalam hati, berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar tidak ada gangguan yang tiba-tiba muncul. Di luar rumah angin berembus lebih kencang. Dedaunan di halaman berguguran seolah memberi pertanda bahwa mereka telah menggali sesuatu yang seharusnya tetap bersembunyi. Malam menjelang pagi itu terasa semakin dingin, bukan hanya karena udara malam, tetapi juga karena ketegangan yang menggantung di antara mereka. Pak Cecep akhirnya menghela nafas panjang dan berkata pelan, "Saya nggak tahu kalian mau tetap lanjut atau tidak. Tapi kalau kalian benar-benar mau menolong kami, saya hanya bisa minta kalian hati-hati. Nyai Larsi bukan sekedar cerita lama, tapi sesuatu yang masih nyata di tempat itu," tegas Pak Cecep. "Insya Allah, kita akan cari cara Pak, supaya arwah Nyai Larsi dapat tenang dan tidak mengganggu para pekerja garmen lagi,"
balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Setelah azan subuh berkumandang, suasana pun mulai terasa membaik. Hawa mencekam yang dirasakan Pak Cecep dan keluarganya perlahan mulai menghilang. Sementara itu Bang Pendi juga terlihat mulai membaik dan wajahnya tidak terlihat pucat. Ardi yang sedari tadi terus berdoa untuk membentengi semua yang ada di dalam rumah mulai terlihat lelah, dan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Bang Pian pun meminta Ardi dan Bang Pendi untuk istirahat kembali. Matahari pagi pun mulai menampakkan sinarnya, menyapu sisa-sisa kegelapan yang sempat menyelimuti rumah Pak Cecep. Udara dingin perlahan menghangat, membawa suasana yang lebih tenang. Pak Cecep dan keluarganya mulai terlihat lebih rileks, meski masih ada sisa ketegangan di wajah mereka. Pak Cecep yang kini terlihat lebih tenang duduk di ruang tamu bersama Bang Pian sambil menikmati kopi di pagi hari. Sementara itu istri Pak Cecep sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Meskipun tidak banyak bicara, tapi jelas terlihat bahwa keluarga ini masih dihantui oleh ketakutan yang mendalam. Sekitar pukul 9 pagi, Mbak Maya pun datang ke rumah Pak Cecep. Perempuan muda yang usianya masih di bawah Bang Pian itu terlihat sangat antusias sekali dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian di pabrik milik ayahnya. "Wah, bos kecil udah sampai sini aja itu, Pak. Tahu-tahuan kalau saya di sini," seru Bang Pian sambil berjalan ke arah pintu depan rumah Pak Cecep. "Dia mah sering kesini Bang, hampir setiap datang ke pabrik pasti Neng Maya teh mampir ke gubuk saya ini," balas Pak Cecep sambil tersenyum. Mbak Maya melangkah masuk dengan senyum cerah di wajahnya. Meski masih muda, namun aura kepemimpinan terlihat jelas dalam caranya berbicara dan bersikap. Ia langsung duduk di ruang tamu bersama Pak Cecep. Sementara Bang Pian berjalan mendekat ke arah mereka setelah membangunkan Ardi dan juga Bang Pendi. Ardi dan Bang Pendi yang masih sedikit lelah pun ikut keluar dari kamar. Penasaran dengan kedatangan Mbak Maya, aroma teh hangat yang baru saja diseduh oleh istri Pak Cecep menyebar di ruangan, memberikan suasana yang lebih nyaman. "Kenalin nih Mbak, kawan saya yang semalam ngebantu kita di pabrik," ucap Bang Pian sambil menunjuk ke arah Ardi. "Wah, Bang Pian gak bilang kalau bawa temen ya," balas Mbak Maya sambil menyalami Ardi. Setelah memperkenalkan Ardi kepada Mbak Maya, Bang Pian pun mulai menceritakan apa yang sudah dilakukannya di pabrik pembuatan tahu dan tempe dan juga di garmen. Mbak Maya terlihat antusias mendengar cerita dan perkembangan tentang pembersihan di pabrik milik ayahnya itu. Matanya berbinar saat Bang Pian mulai menjelaskan apa yang telah terjadi semalam. Namun begitu mendengar nama Nyai Larsi disebut, ekspresi wajahnya berubah sedikit tegang. Pak Cecep yang duduk di sampingnya pun menghela nafas panjang, seakan mengerti beban yang kini ada di pundak Mbak Maya. Meski dirinya adalah seorang pengusaha muda yang cerdas, namun urusan yang berhubungan dengan hal gaib tetap membuatnya merasa sedikit was-was. Sambil menyeruput teh hangatnya, Mbak Maya kembali fokus mendengarkan rencana Bang Pian. Ia tahu apa yang sedang mereka lakukan bukanlah hal mudah, tapi jika ini bisa membuat para pekerja merasa lebih aman dan nyaman, maka ia akan memberikan dukungan penuh. Hari semakin siang dan mereka semua menyadari bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Nyai Larsi bukan hanya sekedar arwah penasaran biasa, tapi sosok yang menyimpan dendam dan rasa sakit dari masa lalu. Menenangkan arwahnya bukan sekedar mengusirnya, tapi juga mencari cara agar ia bisa mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. "Saya boleh ikut nggak Bang?" tanya Mbak Maya kepada Bang Pian. "Waduh, yang kita hadapin ini bukannya kucing Persia Mbak. Mending Mbak Maya kagak usah ikut dah, bahaya," balas Bang Pian dengan nada bicaranya yang khas. "Tuh, lihat. Dah, sopirnya Pak Teguh. Dari semalam sampai sekarang mukanya masih aja pucat, padahal cuma mimpi didatengin sama si genit." Imbu Bang Pian yang langsung membuat Mbak Maya tertawa. "Ya udah deh, saya tunggu di sini saja sampai semuanya selesai," balas Mbak Maya sambil tersenyum. Setelah perbincangan singkat itu, Bang Pian, Ardi, dan Bang Pendi serta Pak Cecep pun bersiap untuk kembali ke pabrik dan garmen. Mereka tahu, langkah selanjutnya bukan hanya sekedar menghadapi sosok-sosok gaib yang berkeliaran, tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, sehingga Nyai Larsi menjadi penghuni tempat itu. Pak Cecep membantu mereka dengan memberikan sedikit informasi tambahan yang ia dengar dari para pekerja lama. Ternyata sebelum pabrik dan garmen dibangun, tempat itu memang memiliki sejarah kelam yang selama ini jarang dibicarakan.
Sumur tua yang konon menjadi tempat terakhir Nyai Larsi masih ada, meskipun kini tertutup oleh bangunan. Setelah mendengar hal itu, Bang Pian dan Ardi semakin yakin bahwa kunci dari semua gangguan itu ada di sana. Mereka pun memutuskan untuk mencari lokasi sumur tersebut dan mencoba melakukan pembersihan di titik utama gangguan. Di tengah perjalanan menuju pabrik, perbincangan pun kembali terjadi. Bukan tentang sosok Nyai Larsi yang terus dibicarakan oleh Bang Pian, tapi Mbak Maya yang terus saja menatap Ardi dengan penuh kekaguman. Kayaknya dia emang demen sama lu, Dik. Dan kalau menurut gua, lu sama Mbak Maya cocok banget ya, Dik. Ujar Bang Pian yang membuat Ardi tersipu malu. Kalau gua seumuran sama dia, udah gua pepet terus itu, Dik. Sambung Bang Pendi yang semakin membuat Ardi merasa tidak nyaman. Gua yakin dia sengaja mau nunggu di rumah Pak Cecep, soalnya ada elu, Dik. Bener gak, Pen? Ujar Bang Pian lagi. Gua rasa juga begitu, Yan. Ngapain amat dia mau nungguin kita berdua? Balas Bang Pendi sambil terus mengendarai mobilnya. Ini ngapa jadi ngomongin Maya sih? Bukannya ngomongin demit yang ada di garmen? Ucap Ardi yang berusaha merubah alur perbincangan. Ya, intermezzo sedikit lah, buat nenangin hati sama pikiran. Ya gak, Pen? Balas Bang Pian yang terus saja menggoda sahabatnya itu. Sesampainya di area pabrik, Bang Pendi merasakan bulu kuduknya meremang. Meskipun matahari bersinar terik, hawa dingin seperti merayap di sepanjang tulang punggungnya. Ardi yang berjalan di sampingnya sesekali melirik dengan waspada, sementara Bang Pian tetap melangkah dengan tenang, seperti sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini. Pak Cecep yang sudah menunggu di dekat gerbang segera menghampiri mereka. Wajahnya masih menyiratkan kecemasan, seolah tahu bahwa gangguan kali ini bukan perkara kecil. Dia memberi isyarat agar mereka mengikutinya menuju sisi belakang garmen, tempat di mana pekerja sering merasa terganggu oleh suara-suara aneh dan bayangan yang melintas tanpa wujud nyata. Begitu mereka sampai di lokasi yang dimaksud, suasana terasa berbeda. Tidak ada pekerja yang berani berlama-lama di sana, dan meski matahari masih bersinar terang, sudut-sudut ruangan terasa gelap dan suram. Aroma anyir samar-samar tercium, mengingatkan Bang Pendi akan mimpi buruk yang dialaminya malam tadi. Bang Pian mengambil nafas dalam, lalu mulai merasakan energi di sekitar. Ia menutup mata sejenak, mencoba menangkap keberadaan makhluk yang selama ini mengganggu tempat tersebut. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara gemersik dari arah sudut ruangan. Bang Pendi yang berdiri paling belakang langsung menoleh, matanya membelalak. Saat melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara tumpukan barang, ia menahan nafas, sementara udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat. Pak Cecep, mending Bapak bawa si Pendi pulang aja deh, Pak. Biar masalah ini saya urus berdua Ardi aja. Pinta Bang Pian yang sepertinya sudah merasakan adanya sosok yang mengincar Bang Pendi. Emangnya aman, Yan, kalau gue di rumah Pak Cecep? Tanya Bang Pendi yang terlihat ketakutan. Insya Allah aman, Pen. Tapi sebelum Pak Cecep pulang, tolong antar saya sama Ardi ke ruangan yang semalam ya, Pak. Kayaknya di sana tempat yang pas buat ngeberesin urusan ini deh. Pak Cecep mengangguk ragu, namun dia tidak ingin membantah permintaan Bang Pian. Tanpa menunda lagi, Pak Cecep pun memberi isyarat agar mereka mengikutinya menuju ruangan yang dimaksud. Bang Pendi meskipun masih terlihat pucat tetap berusaha menguatkan dirinya saat berjalan di belakang mereka. Saat mereka sampai di depan ruangan yang semalam menjadi tempat kejadian aneh, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Ruangan itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang terasa janggal, seperti ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Bang Pian menatap pintu kayu di hadapannya, lalu menghela nafas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk bersama Ardi. Pak Cecep dan Bang Pendi tetap berdiri di ambang pintu, menunggu instruksi selanjutnya dan tanpa aba-aba. Setelah pintu di belakang mereka berderit perlahan sebelum menutup dengan sendirinya, Bang Pendi dan Pak Cecep pun bergegas keluar dari dalam garmen. Sementara itu Bang Pian dan Ardi langsung mengambil perannya masing-masing. Ardi yang memiliki kemampuan membuat pagar gaib pun langsung duduk bersila sambil terus berzikir dan memutar tasbihnya. Sedangkan Bang Pian mulai memanggil Wiratungga dan juga Kemamang Abang untuk membantunya. Setelah pagar gaib yang dibuat Ardi selesai, keduanya pun mulai meraga sukma untuk dapat langsung bertemu dengan sosok Nyai Larsi. Dengan cepat keduanya pun telah memasuki dimensi lain bersama Wiratungga dan juga Kemamang Abang.
Begitu kesadaran mereka berpindah ke dimensi lain, suasana di sekitar pun berubah drastis. Mereka tidak lagi berada di dalam ruangan pabrik, namun kini mereka berdiri di tengah hamparan rawa-rawa yang suram. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan aroma anyir semakin menusuk hidung. Air rawa yang berwarna kehitaman mencerminkan suasana yang kelam, dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tampak seperti bayangan hitam yang mengawasi. Dari balik kabut, perlahan-lahan sosok perempuan berambut panjang pun muncul. Rambutnya tampak seperti basah dan menjuntai, menutupi sebagian wajahnya. Gaun yang berwarna merah tampak seperti kain yang telah usang, berlumuran lumpur dan darah. Matanya berwarna merah menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kalian mengapa datang ke tempatku?" Suara lirih bergema di sekeliling mereka, seperti berbisik dari segala arah. "Kami ingin mendengar ceritamu, Nyai. Kami ingin tahu mengapa kau masih berada di sini, dan apa yang bisa kami lakukan agar kau mendapatkan ketenangan," tanya Ardi yang saat itu tubuhnya terlihat diselimuti cahaya berwarna putih. Mata Nyai Larsi menyipit, tubuhnya mulai bergetar, dan tanpa peringatan ia mengeluarkan jeritan panjang yang mengguncang tempat mereka berada kala itu. Kabut semakin pekat, dan angin kencang berputar di sekitar mereka. Dari dalam air rawa muncul tangan-tangan hitam berlendir yang mencoba meraih Bang Pian dan Ardi. Wiratungga segera bergerak, menebas tangan-tangan itu dengan bilah golok yang memendarkan cahaya kebiruan, sementara Kemamang Abang mengeluarkan suara auman keras, menciptakan gelombang energi yang menghalau makhluk-makhluk itu. Bang Pian tetap tenang, meskipun hawa negatif yang dipancarkan Nyai Larsi semakin kuat. Ia tahu ini bukan sekedar perlawanan, namun ada rasa sakit, amarah, dan dendam yang begitu dalam diri sosok ini. "Kedatangan kami bukan untuk menyakitimu, Nyai. Tolong hentikan semua ini," pinta Ardi dengan tegas. Sosok Nyai Larsi terdiam. Matanya berkedip cepat, untuk sesaat ada ekspresi lain di wajahnya yang muncul, menyiratkan kesedihan yang begitu dalam. Setelah suasana menjadi sangat hening, kabut pun perlahan mulai menipis, dan suara angin yang tadi kencang kini berubah menjadi bisikan lembut. Dari dalam mata merah Nyai Larsi mulai mengalir air mata darah. Bibirnya yang pucat bergetar, sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Mereka telah menghancurkan hidupku. Mereka membunuhku dan membiarkan mayatku membusuk di tempat ini, dan hingga mereka mati, mereka belum membayar harga dari perbuatan keji itu," ujar Nyai Larsi dengan penuh amarah, kesedihan, dan juga dendam. "Percayalah, Nyai, mereka yang telah melakukan perbuatan keji itu telah mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Agung. Sekarang, kembalilah ke tempat di mana seharusnya kau berada. Kami akan membantumu, Nyai," ucap Ardi dengan penuh keyakinan. "Jika saja dari dulu ada yang menguburkan jasadku dengan layak, mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini," balas Nyai Larsi dengan suara yang terdengar sangat menyayat hati. "Pergilah, Nyai, kami akan menyempurnakan jasadmu, dan kami akan menguburkanmu di tempat yang layak," ucap Ardi meyakinkan. "Apakah kau yakin kau bisa melakukan itu, anak muda?" "Dengan isinya dan atas ridhonya, insya Allah kami akan melakukannya, Nyai," jawab Ardi dengan tegas. "Baiklah, kalau begitu, kuburkan aku di pemakaman desa ini, tepat di bawah pohon randu besar itu," pinta Nyai Larsi sebelum sosok itu pergi meninggalkan Ardi dan Bang Pian, serta Wiratungga dan juga Kemamang Abang. Tanpa menunggu lagi, Ardi pun mengajak Bang Pian untuk kembali ke tubuh mereka masing-masing. Dan setelah kembali, Ardi pun meminta kepada Wiratungga dan juga Kemamang Abang untuk membantunya mengangkat tulang ekor dari jasad Nyai Larsi yang tersisa. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Ardi pun mengajak Bang Pian untuk mencari tempat di mana jasad Nyai Larsi dibuang kala itu. Pak Cecep yang dari tadi menunggu di luar dengan cemas langsung menghampiri mereka dengan raut penasaran. Tanpa membuang waktu, Bang Pian pun menjelaskan kepada Pak Cecep jika mereka harus menemukan tempat di mana jasad Nyai Larsi dikuburkan secara tidak layak. Pak Cecep terdiam sejenak, seakan mengingat sesuatu. "Ada satu tempat, Bang. Sebuah area di belakang Karmen ini katanya dulunya rawa sebelum berubah menjadi tanah kosong. Dulu sebelum Karmen ini dibangun, ada desas-desus tentang sumur tua di sana, tapi sekarang sudah tertutup oleh tanah dan ilalang," jelas Pak Cecep. Mendengar itu, Ardi langsung meminta agar mereka pergi ke lokasi tersebut.
Mereka berjalan menuju bagian belakang yang jarang disentuh pekerja. Sesampainya di sana mereka mendapati sebidang tanah kosong yang dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon liar. Ardi segera duduk bersila, menutup mata dan mulai merasakan energi di sekitar. Bang Pian berdiri di dekatnya, berjaga-jaga bersama sosok Wiratungga dan Kemamang Abang yang tetap menemani Bang Pian dan juga Ardi. Tidak butuh waktu lama, Ardi pun merasakan getaran kuat dari satu titik. Ia membuka mata dan menunjuk ke arah sebuah gundukan tanah di bawah pohon besar, dan setelah itu dia meminta kepada Wiratungga dan Kemamang Abang untuk menarik keluar benda kecil yang berada jauh di dalam timbunan tanah. "Di sini tempatnya, Bang," ucap Ardi kepada Bang Pian dan juga Pak Cecep. Ardi pun langsung mengambil sebotol air doa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dan sambil terus berdoa, dia lalu menyiramkan air tersebut ke atas gundukan tanah yang diyakininya terdapat bagian tubuh Nyai Larsi yang masih tersisa. Setelah beberapa saat, Ardi pun meminta Bang Pian dan juga Pak Cecep untuk menggali tempat tersebut. Dan benar saja, setelah beberapa lama menggali, Pak Cecep akhirnya menemukan apa yang mereka cari kala itu. Dengan suara pelan namun tegas, Ardi mulai membacakan doa-doa untuk menyucikan dan menyempurnakan ruh yang telah lama terpenjara di tempat itu. Bersamaan dengan itu, angin berembus lebih kencang, seakan ada energi yang perlahan terangkat dari tanah tersebut. Setelah selesai, mereka pun membawa bagian tubuh Nyai Larsi yang tersisa ke pemakaman desa. Dan tepat di bawah pohon randu besar seperti yang diinginkan oleh Nyai Larsi, Ardi dan Bang Pian serta Pak Cecep menguburkannya dengan diiringi doa dari ketiganya. Saat proses pemakaman selesai, suasana tiba-tiba berubah tenang. Angin yang tadinya berembus kencang kini hanya terasa sebagai hembusan sepoi-sepoi. Matahari bersinar lebih terang, seakan memberikan pertanda bahwa Nyai Larsi telah mendapatkan kedamaian yang selama ini dia cari. Bang Pian dan Ardi saling berpandangan. Mereka merasa lega karena tugas mereka telah selesai. Sementara itu, Pak Cecep menghapus air matanya yang tidak bisa ia tahan. Namun sebelum mereka pergi, Ardi masih merasakan sesuatu. Dia pun menoleh ke arah pohon randu besar itu, dan samar-samar dia melihat sosok perempuan berbaju merah tersenyum tipis sebelum perlahan menghilang, meninggalkan mereka dengan keterangan yang baru. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.